Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel YouTube Haura Setia Kitchen. Di video kali ini aku mau share resep ide jualan kue tradisional yang asalnya itu dari Malaysia. Ini populer banget ya, karena rasanya itu yang enak, lumer gurih, lembut dan meleleh di mulut. Untuk ide jualan sarapan lumer pagi-pagi 2000-an aja, beneran laris banget. Bukan cuma rasanya yang super nagihin, tapi dari tampilannya ini super unik dan cantik banget. Langsung aja yuk kita ke resepnya. Siapkan daun pisang secukupnya. Langkah pertama, ini aku mau buat wadah dari daun pisangnya. Untuk satu ikat kayak gini aku beli seharga 2000-an. Untuk daun pisangnya ini masih kotor ya, jadi kita lap pakai lap basah yang bersih ya. Untuk lapnya ini kita lap-lap aja seperti ini. Nah, jika daun pisangnya sudah bersih semua, ini boleh kita bakar di atas api kompor seperti ini ya. Jika tidak mau seperti ini, teman-teman bisa diinapkan atau dijemur sebelumnya. Nah, ini bertujuan agar si daun pisangnya itu lemas dan lentur saat kita lipat, tidak mudah sobek ataupun patah. Nah, jika daun pisang semuanya sudah dibakar, ini sudah layu dan lentur ya. Ini aku mau bagi dua atau aku potong dua ya, bagian kanan kiri. Nah, kira-kira ini kita potong dua dulu ya untuk si daun pisangnya. Kita potong sama rata dan kita ukur. Di sini aku ukur panjangnya 16 x 16 atau boleh juga dari 14 sampai 16. Yang penting kalau mau bentuk kotak, sisi sama sisi itu ukurannya kita samakan. Nah, ini dia hasilnya seperti ini. Lanjut kita mulai buat kotaknya. Ini aku pakai double ya, jadi 2 lembar seperti ini. Agar lebih mudah membuat kotaknya, di sini aku menggunakan kotak bekas madu ya, atau menggunakan kotak bekas obat juga boleh. Lalu kita lipat-lipat aja menyerupai kotak tersebut. Bisa kita potong agar lebih mudah untuk melipatnya. Nah, jika sudah seperti ini kotaknya boleh kita keluarkan dan kita staples. Nah, jika udah kita staples kanan kiri, ini boleh kita potong ya. Untuk tingginya di sini kira-kira 3,5 cm. Nah, untuk ukuran itu boleh disesuaikan aja ya. Nggak perlu sama seperti ini. Ini bisa kita ulangi sampai semua daun habis. Lanjut kita akan membuat adonan hijau atau adonan bagian bawah. Siapkan 3-4 lembar daun pandan. Di sini aku potong-potong seperti ini. Ini akan kita haluskan bersama air sebanyak 250 ml. Nah, untuk menghaluskannya ini nggak perlu lama-lama ya, agar si daun pandan itu tidak pahit. Lalu ini kita tuang di atas panci dan kita sambil saring seperti ini. Tepung beras sebanyak 65 ml, kurang lebih 10-11 sendok makan seperti ini. Seratus gram gula pasir atau sebanyak 8 sendok makan munjung seperti ini.
Tambahkan pasta pandan secukupnya. Lalu ini kita aduk rata. Jika sudah seperti ini boleh kita masak menggunakan api sedang sambil kita tetap aduk-aduk ya. Ini sambil kita tetap aduk-aduk terus. Jangan sampai ada gumpalan di bagian bawah yang matang duluan ya. Jadi ini agar matangnya merata seperti ini, tetap kita aduk-aduk. Nah, jika sudah meletup-letup seperti ini boleh kita matikan api kompornya. Dan ini aku tetap aduk-aduk sampai si adonannya itu lebih halus lagi ya. Nah, ini dia hasilnya seperti ini. Selagi masih panas, ini langsung kita tuang-tuang aja ya, masing-masing 2 centong. Ini aku tuang 1 centong dulu. Lanjut ini kita ratakan menggunakan sendok seperti ini. Untuk penuangan adonannya ini harus cepat-cepat ya, harus benar-benar masih panas. Dan ini kita tambahkan masing-masing 1 sendok lagi ya. Nah, untuk penuangan adonan hijau itu jangan sampai kepenuhan ya, sisakan untuk adonan putih di atasnya. Nah, untuk adonan hijau ini masih ada sisa 2 cup ya, atau 2 daun. Jadi ini untuk daunnya aku hanya punya 9, dan sisanya ini aku simpan di cup seperti ini. Lanjut kita akan membuat adonan putih atau adonan santan. Di sini aku ada 30 gram tepung beras atau setara dengan 5 sendok makan tepung beras. 1/4 sendok teh garam, 1 bungkus santan instan kara yang ukuran 65 ml. Nah, untuk airnya di sini aku tuang sebanyak 460 ml. Ini kita tuang aja secara bertahap ya, ini sambil kita aduk-aduk. Jika sudah tercampur merata, ini boleh kita masak menggunakan api sedang saja sambil terus diaduk-aduk. Nah, jika sudah meletup-letup seperti ini tetap kita sambil aduk-aduk dan boleh juga kita matikan api kompornya. Ini aku udah matikan ya api kompornya, tapi tetap aku aduk agar tekstur adonannya semakin lembut. Selagi panas, ini kita tuang aja langsung ya. Karena jika menunggu dingin, ini nanti adonannya akan cepat mengental. Jadi akan susah nanti untuk kita bentuk. Nah, untuk adonan putihnya juga sama ya, ukuran pas aja untuk 10 cup atau 10 daun. Dan agar hasilnya tambah cantik, ini kita kasih potongan daun pandan seperti ini. Untuk tampilannya ini super cakep banget ya, menarik banget jika untuk ide jualan. Karena ini benar-benar tradisional banget ya, kita menggunakan daun pisang untuk wadahnya. Sebenarnya sih
tepung pelita ini menggunakan daun pandan ya, tapi karena berhubung aku daun pandannya nggak ada yang besar-besar, jadi kita menggunakan wadah daun pisang. Kelihatan banget ya dari sendokannya, ini beneran lumer banget, meleleh. Untuk tampilannya ini bagus banget ya, hijaunya. Bismillah. Rasanya itu manis gurih ya, jadi yang adonan putihnya itu sama sekali aku nggak kasih gula, jadi itu khusus gurih. Dan untuk adonan hijaunya itu manis ya, tapi untuk manisnya itu nggak terlalu kemanisan, ini pas ya. Pokoknya ini rasanya enak banget, lumer, gurih, aku suka banget, dijamin ini nagihin banget ya, nggak bikin enak sama sekali. Untuk ketahanan di dalam kulkas ini bisa 3-5 harian. Ini lembut banget, teman-teman wajib cobain. Untuk ide jualan ini dijamin laris banget karena bentuknya yang unik dan lucu ya. Dan ditambah rasanya tuh yang enak banget, dijamin nagihin. Oke, sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.